Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, mata kuliah kita pada hari ini adalah Metodologi Penelitian 1, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pendahuluan. Metodologi Penelitian 1, pendahuluan. Yang pertama yang akan kita kaji adalah pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Kemudian nanti kita akan mengkaji tujuan dan fungsi penelitian. Kemudian yang terakhir adalah hubungan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3 hal inilah yang menjadi indikator perkuliahan kita pada hari ini, yang mana saudara harus bisa menjelaskan ketiga hal ini. Baik, yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pertama kali non-ilmiah yang akan saya jelaskan. Yang mana kita ketahui bahwasanya ilmu atau pengetahuan itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah pengetahuan yang ilmiah, kemudian pengetahuan ilmiah. Apa itu pengetahuan non-ilmiah? Adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara atau melalui cara-cara yang tidak ilmiah. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari cara-cara yang tidak ilmiah. Nah, apa contohnya? Contoh cara-cara yang tidak ilmiah ini seperti intuisi, kemudian apa lagi ya? Mitos, kemudian sumber ajaran absolut. Ini contoh-contoh pengetahuan yang tidak ilmiah. Nah, intuisi itu kan berkaitan dengan apa ya, semacam intuisi ini seperti mimpi, khayalan, dan segala macamnya tentang sesuatu hal. Artinya, kalaupun mimpi itu adanya benar, tetapi itu kebenarannya tidak ilmiah. Nah, kemudian mitos. Mitos ini kan hal-hal yang diyakini di masyarakat secara turun-temurun yang tidak bisa diukur kebenarannya. Misalnya seperti kata orang-orang tua kita dahulu, gempa itu karena disebabkan adanya binatang yang menggeleng, yang mana bumi kita ini berada di ujung tanduk binatang tersebut. Jadi ketika binatang tersebut menggeleng, maka bumi yang ada di ujung tanduk itu akan bergoyang, maka itulah yang dimakan dengan gempa. Nah, entah itu benar atau tidak, tetapi kalaupun itu benar, maka kebenarannya itu tidak ilmiah. Seperti hal lain, misalnya kabar burung. Ketika burung berkicau, misalnya itu menandakan adanya yang meninggal, adanya kabar bencana dan lain sebagainya. Kalaupun itu benar adanya, maka itu dinamakan dengan kebenaran yang tidak ilmiah. Nah, itu mitos. Kemudian sumber ajaran absolut, ajaran-ajaran yang diperoleh melalui kitab suci. Ingat ya, ajaran atau informasi yang diperoleh dari kitab suci, misalnya saya tidak mengatakan itu tidak benar, tetapi hal itu tidak ilmiah. Disebabkan karena apa? Benar tidak benarnya informasi itu wajib diyakini. Nah, jadi itu tidak termasuk dalam kategori kebenaran
ilmiah, akan tetapi masuk dalam kebenaran non ilmiah. Kemudian kita masuk kepada yang ilmiah atau kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang bisa diukur dari 3 sisi. Yang pertama, rasional, kemudian sistematis, dan yang ketiga adalah empiris. Nah, apa itu rasional? Berarti kebenaran itu masuk akal, bisa dicerna oleh rasional, bisa dicerna oleh akal sehat. Nah, masuk akal dia. Kemudian sistematis, tersusun secara terstruktur. Nah, langkah-langkahnya itu tersusun secara terstruktur. Misalnya, ketika kita memasak kue misalnya. Nah, itu ilmiah. Karena apa? Langkah-langkahnya itu tersistematis, dan apabila kita mengikuti langkah-langkahnya maka akan menghasilkan produk yang sama. Nah, ketika hal itu dilakukan di tempat-tempat yang lain juga akan menghasilkan produk yang sama, maka itu dinamakan dengan kebenarannya itu sudah tersistematis. Nah, kemudian empiris. Empiris ini maksudnya adalah teramati. Nah, apa maksudnya teramati? Bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, atau bisa dirasakan oleh panca indera yang lain. Nah, saya contohkan keberadaan jin misalnya. Jin itu apakah empiris? Nah, tergantung kepada kita. Kira-kira bisa tidak dilihat oleh mata? Apakah bisa didengar oleh telinga? Apakah bisa dirasakan oleh kulit? Nah, kalau misalnya jin itu bisa dideteksi keberadaannya melalui panca indera biasa, maka bisa jadi itu adalah hal yang empiris. Nah, beda halnya dengan arus listrik misalnya. Arus listrik itu memang tidak terlihat, tetapi kalau ingin membuktikan keberadaannya, coba disentuh saja arus listrik itu gimana rasanya. Nah, untuk beberapa orang barangkali nanti dari 1 sampai 10 orang pasti merasakan hal yang sama, tetapi berbeda dengan hal-hal gaib lainnya. Jadi kebenaran itu dinamakan ilmiah apabila memenuhi konsep ini. Yang pertama rasional, sistematis, empiris. Nah, inilah pola berpikir ilmiah dan non ilmiah. Kalau berpikir ilmiah berarti berpikir kita itu secara rasional, sistematis, dan empiris. Sedangkan berpikir non ilmiah itu adalah berpikir intuisi, berpikir mitos, dan berpikir berasal dari sumber ajaran absolut. Itulah 3. Kemudian kita lanjutkan tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menemukan, mengembangkan, dan menguji. Menemukan apa? Menemukan sesuatu yang baru. Nah, penelitian bertugas untuk mengeksplorasi yang selama ini belum terungkap, kemudian mengungkapnya ke permukaan. Itu salah satu tujuan penelitian. Artinya dari yang sebelumnya ada menjadi ada. Sebelumnya belum diketahui, kemudian menjadi diketahui. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian itu juga mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan yang sudah ada. Artinya sesuatu yang sudah ada itu tidak mungkin dibiarkan stagnan begitu saja. Nah, hidup ini harus dinamis dan berubah. Segala sesuatu itu harus dikembangkan. Nah, pengembangan itulah dibutuhkan yang menjadi tujuan penelitian. Dan yang ketiga adalah menguji kebenaran sesuatu. Artinya sudah ada teori yang baru, sudah ada teori yang baru diperoleh, maka teori itu selalu diuji terus. Nah, maka kalau misalnya nanti muncul teori yang baru, maka otomatis teori yang lama itu akan
terbatalkan atau terbantahkan oleh teori yang baru. Maka salah satu tujuan penelitian itu adalah menguji teori yang sudah ada. Nah, jadi ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menemukan sesuatu yang baru, kemudian mengembangkan sesuatu yang sudah ada, kemudian menguji teori yang lama. Kemudian kegunaan penelitian. Apa sih gunanya penelitian? Yang pertama adalah memahami, yang kedua memecahkan, yang ketiga mengantisipasi. Memahami apa? Memecahkan apa? Mengantisipasi apa? Memahami masalah, memecahkan masalah, dan yang ketiga mengantisipasi munculnya masalah. Kemudian kita lanjutkan kepada fungsi penelitian. Nah, apa fungsi penelitian? Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Saudara sekalian, penelitian itu ibaratnya adalah mesin pengetahuan. Kalau penelitian itu berhenti, maka pengetahuan juga akan berhenti. Tidak akan dinamis kehidupan kita ini kalau sekiranya tidak ada upaya untuk melakukan penelitian. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan itu fungsinya penelitian. Kemudian mengembangkan teknologi. Nah, ingat teknologi gunanya adalah untuk mempermudah hidup. Nah, untuk mempermudah pemecahan masalah hidup, mempermudah melaksanakan sesuatu. Maka fungsi dari penelitian itu adalah mengembangkan teknologi. Yang ketiga, menyumbangkan informasi. Dan yang keempat adalah alat pemecah masalah praktis di lapangan. Ketika kita misalnya menemukan sesuatu masalah-masalah praktis di lapangan, baik dalam hal pekerjaan maupun hal yang lain, maka salah satu fungsi penelitian itu adalah mencoba bagaimana supaya persoalan-persoalan praktis itu bisa teratasi di lapangan. Ya, kita lanjutkan ya kepada poin yang ketiga, yaitu hubungan penelitian dengan ilmu pengetahuan. Nah, hubungan penelitian dan ilmu pengetahuan. Awalnya pengetahuan itu kan diperoleh melalui coba-coba gitu ya. Seperti yang kita maksud dengan trial and error. Coba-coba salah gitu. Dicoba ini maka diketahui ini, dicoba ini maka diketahui ini. Maka penelitian setelah adanya pengetahuan itu maka masuk penelitian. Nah, penelitian nanti akan menghasilkan teori-teori baru. Nah, dilakukan riset terhadap pengetahuan-pengetahuan terdahulu, dia akan memunculkan teori-teori yang baru. Nah, dari teori-teori yang baru ini nanti akan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru tidak berhenti di sini saja, akan dilakukan terus penelitian. Nah, begitulah terus. Pengetahuan baru, penelitian, teori baru, pengetahuan baru. Penelitian lagi, teori baru lagi, pengetahuan baru lagi. Jadi, memang pembaharuan itu tidak akan berhenti kalau sekiranya penelitian itu selalu dilaksanakan. Saudara sekalian, itulah betapa pentingnya penelitian itu ya. Jadi ibaratnya penelitian inilah yang akan mencoba bagaimana supaya hidup kita ini berkembang, hidup kita ini berubah dari semulanya menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hakikat penelitian, ini menjadi tugas saudara ya. Tolong dihimpun nanti apa yang menjadi hakikat dari penelitian itu sendiri, dan nanti akan saya bantu dengan memberikan materi atau modul pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Barangkali untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.